Lini masa media sosial diramaikan gerakan rela dihukum demi uang besar. Fenomena satir itu dinilai marak terjadi karena ada rasa keadilan yang terusik di tengah kebijakan politik yang saat ini berdampak pada masyarakat. Pak, nggak apa-apa. Ya udah. Ya. Di sini, Pak ya? Ya. Ya, oke. Hati-hati ya. Duluan, Pak. Ya. Wah, udah lari ya dia. Gue punya pertanyaan. Seandainya lu merugikan uang negara ratusan triliun, itu udah pastilah kalau merugikan uang negara ratusan triliun, setidak-tidaknya yang masuk ke diri lu sendiri, paling dikit 5 triliun aja ada lah. Gitu ya. Anggaplah 5 triliun. So, let's change it. Lu dapat uang 5 triliun. Oke? Dengan resiko di penjara 6,5 tahun. Mau nggak lu ambil? 5 triliun, ada uang 5 triliun nih di dalam penjara. 6,5 tahun. Will you be the corrupted? Or not? Oke, triliun itu tahun kita 2012 itu original 16 per tahun nih kita 167 M, jadi per tahun dapat segini. Satu tahun kan 12 bulan, coba kita hitung ya, 167 dibagi 12, 13,9 M per bulan. Kita anggap 1 bulan 30 hari, maka kita bagi 30 per kalau kita mau hidup per jam nih, kita bagi 24 jam ya kan, hari bisa. Kalau dia 2 juta per. Jadi persen sendiri kamu tahu betul penjara, jamnya aja. Kalian bener. Kalau gini mah semua orang mau ya. Never planned that one day I'd be losing you. In another life, I will be your girl. Berduka, masa kau hidup ini mengapa telah kau sakit hatiku? Tidakkah kau rasa kasihan padaku? Di sini kau cinta dan di sana kau rindu. Mana satu mau? Gue juga mau nanya kayak Om Deddy Corbuzier. Kalau kalian kayak Harvey Muiz nih, dapat 5 triliun tapi harus dipenjara 6 tahun. Nanti kan dipotong tuh sama remisi dan lain-lain. Nggak genep lah, 6 tahun pasti kurang ya kan. Mau nggak kalian? Dan apakah menurut kalian hukuman yang didapatkan sama Harvey Muiz itu adil? Sebelum bahas itu, gue gagal fokus. Setelah Harvey Muiz divonis bersalah sama hakim, Sandra Dewi menghapus foto-foto dia sama suaminya. Kira-kira kenapa ya? Semoga aja deh Sandra Dewi masih diberikan kekuatan dan kesetiaan buat temenin suaminya sampai nanti bebas dari penjerong. Nah, balik lagi nih ke hukuman 6 tahun. Pertimbangan hakim sih menghukum cuma 6 tahun karena yang pertama, Harvey Muiz sopan. Dan yang kedua, dianggap tidak terlalu ambil andil gitu dalam merugikan negara. Jadi dia nggak terlalu banyak perannya lah dalam kasus itu. Sama yang ketiga, katanya karena sebelumnya belum pernah mendapatkan hukuman atau belum pernah terjerat kasus kejahatan. Kan banyak nih netizen yang pada ribut karena hukumannya dianggap nggak adil. Tapi kalau gue, terbalik gue mikir. Maksud gue gimana kalau ternyata sebenarnya Harvey Muiz itu nggak bersalah sama sekali dan dia justru menjadi korban kambing hitam. Terus dia dipenjara 6 tahun untuk hal yang dia nggak lakukan sama sekali. Kalau sampai beneran kayak gitu kan kasihan banget ya. Tapi ya gue masih percayalah sama hukum dan hakim di Indonesia. Masa iya dihukum tapi nggak salah sama sekali. Gue gak mau jadi kayak emak-emak FOMO yang karena Harvey Muiz itu ganteng banget terus jadi dibelain. Merugikan negara ratusan triliun, Harvey Muiz di penjara 6,5 tahun. Kok pada heran sih?
kayak baru aja tinggal di Indonesia. Apa juga bisa terjadi. Orang kampanye joget menang aja bisa kok. Jadi nggak usah heran. Apalagi alasannya jelas, terdakwa sopan. Mungkin sogokannya pantas. Apalagi dia ada keluarga yang harus ditanggung. Emang lu mau kalau dia dihukum mati, terus anaknya jadi yatim, dikatain temennya, broken home, narkoba. Malah jadi beban negara kan, ayo lu. Lagian ya, kalau hukumannya berat, emang lu mau budaya korupsi yang udah kita lestarikan, kita jaga, nanti akan hilang gitu aja? Dengan hukuman segitu kan siapa tahu bisa memotivasi orang buat jadi koruptor. Jadi nanti tuh koruptor tuh jadi cita-cita anak cucu kita. Bisa masuk kurikulum tuh. Pelajaran PPKN. Pelajaran penting, pendidikan penting, korupsi nasional. Oke, bilang negara ini nggak ada harga dirinya, nggak usah. Kalau aparat hukumnya kerjanya busuk, bisa jadi kan nanti ada naturalisasi hakim dari Cina. Emang nggak ada integritasnya, dah emang suka banget ngambil keputusan yang nyakitin rakyat. Nggak pengen bubar aja apa? Tapi ya mau lu kecewa apapun sama aparat hukum, sama hakim, sama jaksa, tetap doain supaya mereka langgeng dan betah di neraka jahanam. Curi uang negara dilindungi pengacara, hanya sebagian kecil yang berakhir di penjara. Tinggal suap kalapas, bisa bergerak bebas, dikasih fasilitas AC sampai kulkas. Dalam masa tahanan masih bisa jalan-jalan, curi uang miliaran tapi hukumannya ringan. Negara lain koruptor dihukum mati, kalau di sini malah dibela sampai mati. Sudah ditangkap tangan, tak mengundurkan diri, dasar